Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Dan kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pelajaran kita atau melanjutkan murojaah kita. Murojaah dengan kitab Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Tapi sebelum kita melanjutkan, ini sebagai atau sekedar informasi saja bahwa kita ganti kitab. Kitabnya tetap sama tapi cetakannya berbeda, penerbitnya berbeda. Nanti insya Allah link dari kitab ini akan saya taruh di deskripsi. Kenapa ganti? Karena ada beberapa hal yang ditambahkan atau pada kitab yang sekarang ini. Salah satunya adalah kita bahas sebentar. Ketika kita membahas tentang pembagian tauhid, maka kita temukan di sini kalau di buku kemarin tidak ada dalil. Nah, tidak ada dalil ini. Tapi di buku yang sekarang atau di kitab yang sekarang yang akan insya Allah akan kita pakai seterusnya, ini terdapat dalil. Dalil apa? Dalil tentang bahwa tauhid itu dibagi menjadi 3. Dalilnya apa? Ini di sini. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Nah, ini penggalannya seperti ini. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini adalah dalil untuk tauhid rububiyah. Kemudian fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Nah, dari sini potongan ayat yang kedua dalil tentang tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga yaitu dalil pembagian tauhid yang ketiga yaitu tauhid asma was sifat. Nah, ini adalah salah satu perbedaan antara kitab yang sekarang kita pakai dengan kitab yang sebelumnya. Insya Allah kedepannya kita akan terus memakai kitab ini untuk murojaah Qaulul Mufid. Kemudian kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Kita sudah sampai pembahasan tentang wa amma ifradullahi bitadbiri. Sedangkan yang dimaksud dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bitadbir dengan kepengurusannya, fahuwa adalah an ya'taqida al-insanu annahu la mudabbira illallaha wahdahu. Hendaknya seorang manusia meyakini bahwa tidak ada zat yang dapat mengatur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Nah, mengatur ini maksudnya adalah mengatur segala hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, qul may yarzuqukum minas samai wal ard amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy
wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun fadzalikumullahu rabbukumul haq famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat ini adalah ayat yang menunjukkan sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengurus segala apa yang ada di bumi dan di langit. Artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi, atau siapakah yang memiliki atau yang menciptakan pendengaran, penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Sebenarnya syahidnya ada di sini, penggalan ini saja yang dilingkarin. Fasayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan atau menjawab Allah. Ini pertanyaan adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada kaum musyrikin ketika itu. Kemudian langsung kita pindah ke sini. Wa amma tadbirul insani, adapun kepengurusan manusia atau kepengurusan seseorang, famahsurun bima tahta yadihi wa mahsurun bima udzina lahu fihi syar'an. Sedangkan kepengurusan seseorang, maka kepengurusannya itu hanya terbatas dengan apa-apa yang ada di bawah tangannya saja, dengan apa-apa yang dia miliki saja. Wa mahsurun bima udzina lahu fihi syar'an, dan juga dibatasi dengan apa-apa yang diizinkan oleh syariat. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tentang syubhat bahwa ada manusia yang memiliki sesuatu dan juga ada manusia yang menciptakan sesuatu. Nah, di bagian ini juga ada syubhatnya. Nah, kan manusia juga bisa mengatur. Manusia juga bisa memberikan aturan. Ada seseorang dan dia memiliki sebuah perusahaan. Kemudian orang tersebut dapat mengatur bawahan-bawahannya, pegawai-pegawainya. Akan tetapi yang dapat dia atur hanya pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaannya saja. Jadi kemampuan dia dalam mengatur itu terbatas dengan apa yang
dia miliki saja. Dan juga dibatasi dengan syariat. Kita lanjutkan. Wa hadzal qismu minat tauhidi lam yu'aridu fihi al-musyrikun alladzina bu'itsa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembagian ini maksudnya adalah tauhid yang pertama ini loh. Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Lam yu'aridu fihil musyrikun. Orang-orang musyrik itu yang hidup ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus tidak menentangnya, bal kanu mukirrina bihi. Akan tetapi mereka justru malah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memiliki dan juga yang mengatur segala hal yang ada di muka bumi ini. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Apabila engkau tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, la yaqulunna, maka mereka akan mengatakan, pasti akan mengatakan, yang menciptakan semuanya itu adalah Al-Azizul Alim, Allah yang maha agung lagi maha mengetahui. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Fahum, dan mereka, siapa mereka? Orang-orang musyrikun tadi. Yukiruna, mereka mengakui bi annallaha huwallazi yudabbirul amra, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur segala urusan yang ada di langit dan juga di bumi. Wa huwallazi biyadihi malakutus samawati wal ardh, dan Allah lah yang memiliki kekuasaan di langit dan bumi. Walam yunkirhu ahadun ma'lumun min bani Adam, dan tidak ada seseorang pun yang kita ketahui dari anak Adam yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memiliki dan mengatur segala hal. Falam yakul ahadun minal makhlukin, dan tidak ada seseorang pun dari makhluk-makhluk Allah yang mengatakan inna lil alami khaliqaini mutasawiyaini, bahwa sesungguhnya alam ini memiliki dua pencipta yang sama-sama kuat. Jadi di paragraf terakhir ini yang insya Allah akan kita tutup pada video ini, menjelaskan bahwa tidak ada seseorang pun dari anak-anak Adam, dari keturunan Nabi Adam, yang mengatakan bahwa yang menciptakan alam semesta ini ada dua
pencipta yang sama-sama kuat. Thayyib, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.